Nah, Chef, kembali ke kapal pesiar. Ketika Chef bekerja di kapal pesiar, ini sudah pasti, definitely banyak sekali makanan-makanan yang di luar syariat. Iya. Minuman Itu. terutama ya. Iya, itu. Seperti Gimana Chef menghadapi hal-hal seperti ini? seperti yang saya alami memang seperti kita yang orang Islam kan ada pork itu, ada makanan yang dilarang Islam. Nah, itu kita dengan sendiri melihat dan kita hati-hati jangan sembarang dimakan. Cuman ada beberapa kawan kita yang dari Filipina itu memang sengaja untuk mengganggu kita lah. Sengaja kita waktu itu bawa kompas, tapi kan kita boleh juga karena niat. Kita yang penting niat kita ke kiblat. Gitu. Itu di mana? Biasanya sholat suka di mana? Ya. Suka di cabin. Oh, jadi pulang dulu ke cabin. Ke cabin. Tidak masalah sama supervisornya tuh? Enggak masalah, kita diizinin waktu. Tapi kebanyakan sih waktu itu saya jamak. Oh iya. Subuh sendiri di cabin. Nah pas zuhur sama asar saya satuin. Nah isya maghrib sama saya satuin. Sejauh ini mereka kesulitan nggak nih mengikuti gebrakan Chef nih? Nah, pada awal mereka kesulitan karena mereka belum ada basic dari bukan orang-orang restoran lah. Orang rumah yang itu yang kita didik. Yang bisa masak biasa gitu ya. Jadi kita kasih instruksi pelajaran tiap hari, alhamdulillah mereka mau nurut, mau belajar. Jadi setelah dia bisa kan ringan untuk dirinya sendiri juga. Iya. Alhamdulillah mau dia mendengar kata-kata kita. Dan juga bisa bisa juga diaplikasikan pada pulang ke rumah kan, mereka juga bisa masak dirinya kan. Demajlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Doni Rifandi dan kali ini kita masuk di Demajlas Muslim Podcast episode kedua ya. Setelah kemarin kita masuk di episode yang pertama. Nah, sahabat Demajlas, tentunya pada pertemuan-pertemuan di podcast Demajlas ini juga pasti tentunya kita menghadirkan narasumber-narasumber atau tamu-tamu yang memang jarang sekali terutama ya oleh santri di pesantren Al-Matuk secara keseluruhan melihat siapakah sosok-sosok beliau ini. Karena memang kan pada saat masuk terlihat mungkin gedung-gedung sudah rapi, tanaman-tanaman sudah tersusun indah, makanan sudah tersaji. Sementara kita tidak tahu siapa yang ada di balik itu semuanya. Nah, memang Demajlas ini juga menghadirkan sosok-sosok tamu ataupun narasumber dari teman-teman kita juga tentunya ya sementara ini. Dan yang pasti di Demajlas juga selain kita membahas tentang keseharian mereka, kita pun juga membuka kesempatan atau juga ingin bersama-sama membantu teman-teman UMKM untuk dapat menghadirkan produknya di sini. Siapa tahu ingin sama-sama kita publish di sini, kita informasikan di sini. Dan memang pada pagi hari ini kita juga sudah di endorse oleh salah satu produk makanan UMKM yaitu nasi kebuli Abu Farhan. Nanti kita akan bahas seperti apa nasi kebuli Abu Farhan. Tapi sebelumnya kita langsung aja bertemu dengan narasumber kita, yaitu kita panggil Chef karena beliau ini jago masak. Assalamualaikum Chef Lalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia Chef Lalu, seorang chef tentunya yang sekarang bertugas di markas Al-Matuk. Masya Allah. Chef, panggil Chefnya. Kalau Pak kayaknya kagok, malah masih muda soalnya. Panggilnya Chef aja. Ibu juga ada tuh Chef baca. Iya, Mas. Nah, Chef, mungkin sedikit pembukaan nih, Chef. Mungkin juga untuk para sahabat Demajlas, kita sebutin sahabat Demajlas tahu Chef Lalu ini mungkin bisa memperkenalkan nama lengkapnya siapa? Bangga, Chef. Saya Chef Lalu dengan nama lengkap Lalu Mas Nahari Yadi. Ya, asli dari Lombok. Alhamdulillah udah bisa bekerja di pesantren Al-Matuk. Alhamdulillah diterima di sini ya. Baik. Nah, Chef sudah berapa lama Chef bergabung bersama markas Al-Matuk? Di kitchen? Tidak begitu lama sih, paling sudah 8 bulan. 8 bulan, hampir setahun ya? Hampir setahun ya. Memang karena mungkin sahabat Demajlas juga kalau misalkan pernah main ke sini, kita main ke dapur, memang ada perubahan-perubahan yang signifikan sekali pada hidangan-hidangan yang dihidangkan kepada para santri terutama ya Chef ya. Jadi Chef Lalu ini yang menghidangkan makanan untuk prepare mulai dari potong-moto Chef ya. Kita semua ya. Tapi ada timnya ya. Nah, sampai menjadi sebuah hidangan yang dihidangkan untuk dikonsumsi oleh para santri.
Baik Chef, kembali ke Chef juga nih. Chef tadi dibilang asli dari Lombok. Iya. Masya Allah, ini salah satu daerah idaman Anda juga nih, Chef. Belum pernah ke sana nih. Kita nanti sekali-sekali main ke Lombok. Insya Allah ya. Senggigi ya. Sama apa tadi? Terawangan. Gili Terawangan. Iya. Wah, belum pernah. Mungkin juga ada teman-teman di majelis yang memang asli dari Lombok sudah tahu. Iya. Chef, dulu kalau boleh tahu nih, Chef lahir pada tahun berapa, Chef? Lahir di Lombok Praia, kita bilang kota Praia. Nama daerahnya Praia? Praia ya kotanya. Hari Sabtu tanggal 1 September 1973. 73. Ya, sudah lumayan mau setengah abad. Masih muda ya. Mau setengah abad sudah. Masih bisa punya bayi lagi. Ya, insya Allah. Masya Allah. Insya Allah. Kemudian dari kecil memang lahir semua di sana? Iya, dari semua keluarga ada di Lombok. Oke. Lahir di situ. Menempuh jenjang pendidikan di Lombok juga? Di Lombok. Nah, sampai apa? Dari SD, dari SD, SMP, SMA, terus dari SMA saya coba masuk ke kita bilang PPLP, Pusat Pendidikan Latihan Pariwisata, sambil tata boga dan bahasa, jurusan perhotelan seperti itu. Jadi ada tata boga, masak ya, dan bahasa. Nah, setelah itu tahun itu tamat kan tahun 92, 93 gitu. Iya. Ambil 1 tahun 94, 95 di akademi itu. Saya coba mengadu nasib ke Senggigi sama Gili Mino, Terawangannya di pantai. Masih belum menjadi tukang masak, masih jadi tukang sapu. Walaupun sudah punya ilmunya? Iya. Masih tukang sapu, tukang cuci. Jadi berkarir ya? Berkarir, ya. Jadi dalam kurang lebih 8 tahun di situ di pantai. 8 tahun. Ya waktu yang cukup lama ya, 8 tahun. Ya, terus ketemu sama orang dari luar, luar Indonesia. Iya. Sempat dibawa ke Selandia Baru 1 tahun. Oleh tamu itu? Tamu itu ya di. Apa reasonnya kalau dibawa? Kita jadi berkawan. Okay. Berkawan, mungkin dia iba kasihan ke kita, jadi dibawa ke sana, dicariin pekerjaan. Dia yang tanggung kita. Alhamdulillah di sana dapat kerja di Mexican food. Mexican food. Di Queenstown. Berarti itu pertama kali masuk ke dunia tata boga yang dipelajari sebelumnya. Dari situ. Oke. Kerja di Mexican nachos, food. taco ya. Seperti itu. Masya Allah. Tapi masih jadi tukang cuci. Di Saucer. Ya, setahun di Selandia Baru di Queenstown. Di Queenstown yang New Zealand Selatan. Iya. Daerah atas ya berarti ya? Iya. Okay. Nah, balik dari situ sempat juga berapa lama sana? 1 tahun. 1 tahun. 1 tahun. Okay. Terus balik lagi ke tempat semula. Kenapa balik lagi? Kenapa tidak mencoba stay longer di sana? Ada excuse tersendiri mungkin? Kalau seperti saya sendiri, cuaca. Okay. Cuaca yang bikin kita nggak kuat itu. Waktu baru 2 hari sampai sana, snowing, hujan snow, langsung freezing. Kaget ya. Kita dapat sedikit masalah di kulit. Ya. Alergi snow. Iya. Itu yang membuat kita nggak betah. Terus yang jelas budaya berbeda jauh. Untuk ibadah gimana? Sendiri-sendiri. Oke. Jadi ibadah mereka memang di Selandia Baru itu kan belum banyak Muslim atau masjid, belum ada banyak. Pada saat itu belum. Ya, jadi sholat sendiri-sendiri. Nah, puasa lama ya. Iya, puasa. Enggak ada info seperti itu, kita sendiri yang cari puasa kapan, ya. Tahun 1999. Google juga belum ramai ya. Belum ramai. HP masih biasa-biasa. Iya. Sinit-nit kalau orang bilang. Iya. Nah, sudah 1 tahun di sana, balik lagi ke Gili Terawangan Meno itu. Adu nasib lagi. Nah, bertemu lagi sama kawan-kawan dari luar itu, sempat dibawa ke Jepang 3 bulan. Ini kawannya masih dari luar negeri juga? Luar negeri, kan ketemu di situ. Kita di pantai itu kan kerja di restoran, jadi sering ketemu, ngobrol ya. Dibawa ke Jepang 3 bulan saja, jadi holiday visa di Smidami, Tokyo. Pakai holiday visa? Ya, holiday visa di Smidami, Tokyo. Itu tahun makanan juga ya? Iya, sempat kerja di restoran Indonesia di Tokyo, namanya Jembatan Merah. Tapi punya orang Indonesia atau punya orang Jepang?
punya koronnya sih orang Indonesia. Oh, gitu. oke. Cuman kita waktu itu kan aturan di sana tidak begitu ketat, masih bisa kerja. Oh, oke. Nyambi tempat lain ya. Iya. 3 bulan aja, terus kita kan Overtime ya, Oke. overtime seperti itu. Balik tahun 2003 lah itu ya. Balik lagi ketemu di pulau itu juga, sempat diajak lagi ke Jerman. Di Jerman di Masya Allah. itu di Jerman di Sebentar. Frankfurt. Pertama New Zealand, Iya. and then Jepang Terus ke sekarang Jerman. pergi ke Jerman. negara Jerman di Frankfurt, Stuttgart waktu itu 3 bulan juga. Oke. Waktu itu di sana sama juga nyari-nyari pekerjaan seperti itu, tapi masih di bagian cuci piring, nyambi-nyambi gitu. Nah, setelah itu baru balik lagi ke Indonesia, baru merasa sudah cukup bisa untuk jadi Udah punya tukang masak, bekal ya, bekal. untuk masak ya. Akhirnya saya memutusin untuk pergi ke Brunei waktu itu. Sempat di sana langsung diterima jadi cook biasa. Belum chef ya, Belum, masih cook. Bentar, cook itu jatuhnya helper atau apa kalau cook itu? Apa sudah cook? Kalau helper dia hanya memotong-motong. Oke. Kalau cook helper hanya bagian dari goreng-goreng. Nah, kalau udah cook baru dia masak. Jadi tingkatannya chef, cook, baru helper ya? Oke. Ada masih ada chef, asisten chef, cook 1, cook 2, cook 3 gitu. Gitu ya. Helper. Dulu cook berapa chef? Yang pertama itu ya cook 3. Oh, 3. Ya. Dari bertahap untuk menuju. Jadi goreng itu terus gitu ya? Ya goreng seperti goreng ikan, goreng ayam, seperti goreng terus. Itu pekerjaan yang menjenuhkan. Iya, betul. Berapa lama di Brunei itu? Kurang lebih 7 tahun. 7 tahun. 7 tahun, tapi habis kontrak balik lagi. Oh, gitu. itu di hotel ya? Ya, di hotel sama di restoran. Tukar-tukar. Nah, jadi sampai 2010, kurang lebih dari 10 itu ya, balik lagi. Baru kita dapat informasi dari kawan, coba adu nasib lagi ke kapal. Sempat ke kapal besar, alhamdulillah diterima. Sampai 3 kontrak saja. Dapat di Amerika Latin 2 kali, sama di Eropa sekali kontrak. Itu dealnya per tahun sudah 3 kali kontrak atau per 10 bulan. Oke. 10 bulan di kapal, 3 bulan di rumah, naik lagi 10 itu bulan. Itu masuk kontrak kedua gitu? Iya, kontrak kedua, ketiga gitu. Nah, setelah dari kapal, udah memang sudah ini ya, udah umur mungkin ya. Iya. Jadi berapa lama tadi di kapal? 3 kontrak. 3 kontrak ya? Ya, berarti 30 bulan ya? Ya, 30 bulan. Terus itu kita coba adu nasib lagi di Jakarta, alhamdulillah dapat di Hotel Sultan. Hotel Sultan di Gelora Bung Karno. Ya, dekat Senayan gitu. 7 tahun juga di situ. Itu 5 star ya? Sultan itu ya? Dulu kan dia Hilton diubah jadi Sultan. Sempat di sana 7 tahunan. Nah, baru udah 7 tahun di Jakarta, karena terpisah dari keluarga, udah terasa ini dah. Sebentar, pada saat itu keluarga di mana? Di Sukabumi. Jadi keluarga ini aslinya orang Sukabumi apa? Iya, orang Sukabumi. Istri orang Sukabumi. Jadi lama bolak-balik 7 tahun ke Jakarta. Jadi Bang Toib terus ya? Nggak pulang-pulang ya? Iya. Nah, terus setelah 7 tahun di Hotel Sultan, dapat info di Almatok. Kebetulan di Almatok membutuhkan chef. Nah, saya cobalah ada nasib sini, alhamdulillah diterima di keluarga besar Almatok sampai sekarang ini. Sekarang sudah di Almatok. Alhamdulillah. Jadi saya udah punya inisiatif last destination. Masya Allah, betul. Ya, di pesantren ini adalah last destination hingga menunggu finish ya. Iya. Masya Allah. Baik, ini kalau dilihat nih sahabat Teman Jelas, memang perjalanannya sangat luar biasa sekali. Mulai dari kecil di Lombok menempuh jenjang pendidikan SD, SMP, SMA hingga pendidikan perhotelan ya, kalau boleh dibilang lembaga pendidikan. Sehingga akhirnya pergi ke New Zealand. You name it lah. New Zealand, Jerman, Jepang, Brunei, Amerika Latin, sama Eropa. Masya Allah.
Saya aja umroh belum pernah, Chef. Ini loh jalan-jalan kemana-mana, Chef ini. Masya Allah. Tapi menurut saya sendiri daripada perjalanan kita seperti apa yang tadi kita alamin, mending kita lebih umroh. Masya Allah, itu betul. Itu tidak ada apa-apanya. Ya, setuju, Chef. Jadi memang paling utama umroh dulu. Iya, harusnya seperti itu. Masya Allah. Chef, kita kembali sedikit flashback ke belakang. Tadi kan diceritain, nah ini seru banget. Sebelum saya ke area keluarga, kita kembali dulu ke area New Zealand. Area New Zealand. Sampai sekarang masih kontak sama teman-teman? Sudah enggak lagi, sudah lost kontak. Sudah dari semenjak kita di Brunei kita udah lost kontak. Oh, sempat pernah sampai Brunei terakhir. Oke, kemudian yang Jepang juga masih kontak? Udah semua, udah tidak ada kontak. Ya. Jadi kontak-kontak chef yang di luar negeri sudah tidak ada lagi. Teman-teman senegara ya? Iya, senegara. Masih ada. Waktu zaman itu juga belum begitu, HP belum begitu tenar, masih pakai telepon card. Oh iya. Jadi soal teman-teman yang sudah lost contact, tinggal yang di teman-teman yang kita yang ada di negara luar. Banyak sih saudara, kawan yang udah berjodoh sama orang Australia, England, Jepang. Masih ada kita saling WA. Gitu. Baik, luar biasa. Nah, Chef, tadi sempat kita ngobrol di depan sedikit di New Zealand. Tadi Chef bilang untuk urusan ibadah. Akhirnya pada saat itu, ya karena mungkin keterbatasan ya, informasi tidak mendengar azan, dia mengandalkan keterangan dari online mungkin ya, Chef ya. Apa yang waktu itu Chef rasain gitu pada saat bekerja sana berhubungan dengan ibadah? Dari bagi saya sendiri sangat bertentangan karena kita tidak dengar suara azan, masjid apa nggak ada isinya. Jadi selama 1 tahun itu tidak mengenal apa yang kita biasa lakukan di negara kita yang Islam sini. Ya, jadi itu bertentangan juga dengan diri kita, itu yang membuat kita juga tidak bisa kembali lagi di sana. Nah, itu kalau kekurangan. Kalau pelajaran apa yang bisa Chef ambil dari Jepang, New Zealand, Jerman? Kalau kelebihannya di negara negara kita itu bisa bawa di situ lebih gampang untuk mencari kerja. Jadi memang dari 3 negara ini mereka beda-beda budaya, dari New Zealand, Jepang, Jerman itu mereka beda-beda budaya. Jadi seperti Jepang hidupnya dia sangat-sangat disiplin, cepat. Ya, kayak Jerman juga hampir sama. Kalau New Zealand sedikit santai karena penduduknya sedikit ya. Penduduk aslinya kan orang Maori. Maori yang itu hampir mirip sama orang Bali. Kulit-kulitnya banyak-banyak tato. Jadi penduduknya sangat sedikit. Maori yang bedanya sama yang apa sih? Aborigin. Ya, Aborigin. Beda. Kalau Aborigin condong kayak orang Hawaii kalau salah ya. Ya, dia orang Hawaii betul. Kalau Aborigin mirip seperti orang Papua. Kalau Maori dia kan pakaiannya kayak ada bulu-bulu apa gitu ya. Maori. Hitam, kulit hitam manis. Jadi pelajarannya yang diambil adalah mencari pekerjaan lebih cepat, lebih mudah. Ana pernah dengar ini, Chef. Ana nggak tahu mitos atau apa nih. Katanya di Jepang itu saking disiplinnya, walaupun kalau di Indonesia kan mungkin banyak toleransi ya. Ketika hujan besar datang, kemudian agak terlambat kerja, oke lah. Tapi kalau Jepang tidak mengenal alasan ya, tidak mengenal alasan ya. Pernah kayak gitu, Chef? Alhamdulillah seperti saya ikut terbawa kedisiplinan, jadi enggak jadi kebiasaan tidak pernah telat kecuali ada musibah-musibah lain dalam hal sakit apa itu. Tapi selama masih ada rintangan itu, alhamdulillah saya nggak pernah telat waktu. Ngomong-ngomong, Chef, saya bikin penasaran. Kalau New Zealand, oke lah bahasa Inggris. Jepang, Jerman gimana? Waktu itu kita belajar juga bahasa Jepang. Saya bisa skusi, itu sedikit-sedikit. Kalau Jerman juga sama. Tapi tetap ada language barrier gitu? Iya, kita Bavarian Jerman. Cuman waktu itu kita bahasa Inggris, masukin 1, 2 kata bahasa mereka. Jadi campurah gitu, kita bilang ya. Misalkan, apa kabar yuk? Gitu kayak seperti Jepang, Hongegi desu ka? Apa kabar? Kalau Jerman kan, Wigit is dear, apa kabar? Sebetulnya. Anu tahu cuman, Jepang itu
Aistiru. Iya. Asir. Arigato. Arigato domo, arigato, ya. Kalau Jerman tahu cuma ihli pedih doang. Ihli pedih cinta kamu. Ya, Tapi, Jerman juga tidak begitu banyak karena dia sedikit susah. Kalau kita mau pron asnya itu kita harus di tenggorokan menyebutnya. Ada huruf-huruf yang dia agak aneh ya. Hampir sama kayak Belanda gitu bahasa Belanda. Kayak Wigit is dear harus disebutnya di dalam ya. Apa kabar? Alles good jawabannya kan. Wigit is dear, alles good. Gitu ya. Bikhoir gitu ya. Chef, kalau ini kita seneng nih kalau ngobrol soal negara-negara ya. Karena memang dari kecil juga memang ada seperti keinginan untuk traveling around the world gitu. Kalau misalkan dia kan walaupun belum pergi sana tapi minimal bisa belajar lah sampai pergi ke sana. Untuk cuaca nih, ya tadi kan kalau saya bilang di New Zealand ini ada weather shock mungkin ya. Ada snow, salju. Kalau di Jepang apa yang bisa? Ya kalau seperti di kita 3 negara ini, New Zealand, Jepang, Jerman hampir sama. Cuman lebih dingin dia New Zealand karena dia itu mendekati kutub selatan. Dibanding 2 negara yang lain tuh? Iya, kan New Zealand kutub selatan. Kalau Alaska itu kutub utara kalau tidak salah. Jadi paling dingin itu di New Zealand. Sampai berapa derajat itu Chef? Crash waktu itu sempat. Wah, kalau di bawah 0. Udah di bawah 0 loh. Sangat dingin. Waktu itu kita pakai karena kita terbiasa di daerah tropis. Jadi pakai jaket, pakai apapun tetap kedinginan. Tapi alhamdulillah kalau di kamar kita terbantu dengan ada heater ya. Selimut heater, selimut listrik, heater air panas apa aja semua ada. Itu semua mereka yang provide ya. Iya, di kamar. Nah, kemudian dari 3 negara tersebut berangkatlah Chef ke Brunei. Nah, ini kan pasti bekerjanya cuacanya tidak jauh dengan kita. Apa yang bisa diambil dari Brunei ini? Dari mulai ibadah, kultur, kemudian keseharian. Kalau kita di Brunei, alhamdulillah ibadah terjaga karena masjid banyak, azan kita lihat bisa hampir sama kayak kita di Indonesia. Perbedaannya penduduknya lebih sedikit di sana, jadi tidak terlalu banyak polusi. Kotanya juga bersih kalau dibandingin beberapa kota di negara kita sendiri. Nah, setelah di Brunei juga banyak kayak ambil hikmah dari sana, bisa masak sama ibadah lebih terjaga dibandingkan kayak sebelumnya. Itu yang kita dapat simpulkan dari Brunei. Jadi makanya saya berpikir lebih bagus kita di negara sendiri daripada kita muter-muter seperti itu. Dan kalau bisa lebih baik umroh. Nah, itu dia ya. Walaupun itu Brunei ya, tapi tetap lebih baik umroh ya. Masya Allah. Nah, memang kan kita juga ada nih, kebetulan juga mungkin informasi buat sahabat teman jelas, di Almatuk juga ada travel yang memang menyediakan kegiatan untuk ibadah umroh. Masya Allah. Ternyata itu kebagiannya tuh. Ada juga nih, Chef. Salah kalau ada. Nah, Chef, tadi setelah bekerja di negara. Nah, ini satu hal juga yang sangat menarik buat saya pribadi. Saya pergi overseas atau bekerja di kapal pesiar di cruise. Amerika Latin 2 kontrak? Satu kontrak Eropa. Kontrak ya? Dua kontrak Amerika Latin. Satu kontrak di Eropa. Eropa Barat, Timur? Eropa Barat. Seperti Italia, Spanyol, Prancis gitu. Terus sedikit Amerika Latin ini kemana aja nih, Chef? Waktu tapi itu di laut itu tapi ada sandarnya kan? Ada sandar. Ngedok ya. Kalau bahasa Inggrisnya kan port, ngeport. Waktu itu cruise kita dari Los Angeles ke Meksiko. Jadi startnya from Los Angeles? Startnya from Los Angeles ke Meksiko itu cruise-nya 1 week, 1 minggu. Jadi menuju ke Meksiko. Tapi dalam perjalanan kita ada mampir ke satu negara seperti Kolombia, Lima itu ya, Lima, Costa Rica. Kita lewatin itu, kita ship atau boat itu ngeport jam 8 pagi. Jadi passenger semua looking around out of the sea, keluar dari ship, turun. Asal jangan jam ship ya. Iya, jam shipnya itu lebih bahasa lagi. Terus untuk passenger boleh keluar sampai jam 3 sore. Kita berangkat late sailing ya. Sailing kita jam 3 sore, jadi pas bermalam kita ada di
sip. Besok paginya lagi kita port ke another country, negara yang kita tuju, yang kita lewati menuju ke Meksiko. Biasanya tamu-tamu dari mana aja tuh, Chef, yang naik cruise ini? Kebanyakan sih Amerika. Oh. Cuman selama saya di sana ada bertemu orang Indonesia ada juga ya. Ya, sempat dipanggil suruh masakin nasi goreng, gitu? Ya, gado-gado, Iya, masakin. Kangen juga ya? Iya, kangen. Beliau dari Jakarta. Oke. Berapa kali ketemu sama orang Indonesia sendiri langsung dipanggil. Kalau pada saat apa sih, saya karena sungguh penasaran juga nih, Chef. Apa sih rasanya pada saat kita berlayar itu? Maksudnya pada saat di perjalanannya gitu. Apakah terasa goncangan atau apa adem ayem aja bagaimana sih? Oh, kita pasti melewatin seperti badai itu, cuman kita cuman kita di kapal mempunyai radar, tapi semua itu kembali ke kekuasaan Allah. Kadang radarnya dalam jarak sekian mil akan ada badai gitu. Kita udah siap-siap ikat piring sudah siap-siap, ternyata badai nggak ada. Kadang-kadang radar itu dalam sekian mil kita akan tempuh badai. Kita siap-siap, memang benar ada badai. Badai itu seperti itu dah, kita digoncang parah. Paling parah kayak gimana sampai paling parah ini? Sampai kalau yang tidak biasa, banyak yang jatuh mabok. Mabok lari ke cabin, minum antimo dari alhamdulillah seperti saya karena udah terbiasa dari kecil di laut. Jadi ya rasain. Ada sisik itu pil itu ada kan di lorong-lorong itu ya? Ya, disediain untuk gitu kan? Sisik. Iya. Langsung minum, tapi kita langsung suruh ke cabin untuk istirahat. Jadi minum obat itu kita nggak bisa bawa kerja. Tidur sebentar masih itu yang ngantuk, bawaannya ngantuk kan. Pusing gitu. Nah, Chef, kemudian dari Amerika Latin ke negara-negara itu kalau nggak salah cuacanya mirip kita ya? Kalau Amerika Latin ya ada sedikit panas seperti Brazil itu kan garis khatulistiwa di situ, jadi kita ada tropisnya. Jadi cukup lumayan bisa mengobati kerinduan cuaca ya. Iya. Oh, ini kayak di Indonesia. Kalau dibandingin Eropa itu dingin. Nah, Eropa kapan aja waktu itu? Kalau Eropa kan dia negaranya dekat-dekat itu. Ya, Italia, Spanyol, Prancis itu dekat-dekat. Jadi enggak begitu long cruise. Yang long cruise kita pendek ya? Iya, pendek karena dia Eropa Barat. Jadi pendek gitu. Dibandingin dengan Amerika Latin, kita long cruise. Oke. Nah, Chef, kembali ke kapal pesiar. Ketika Chef bekerja di kapal pesiar, ini sudah pasti definitely banyak sekali makanan-makanan yang di luar syariat. Iya. Minuman terutama ya. Iya, itu. Gimana Chef menghadapi hal-hal seperti ini? Seperti yang saya alami, memang seperti kita yang orang Islam kan ada pork itu, ada makanan yang dilarang Islam. Nah, itu kita dengan sendiri melihat dan kita hati-hati jangan sembarang dimakan. Cuman ada beberapa kawan kita yang dari Filipina itu memang sengaja untuk mengganggu kita lah, sengaja ngasih itu, tapi kita harus tetap hati-hati. Dan juga ada kawan dari Bali juga kan, mereka kan makan juga. Jadi kita paling yang nyata-nyata aja kita makan seperti pasta, ayam gitu. Karena daging itu kan untuk cari aman. Iya, benar. Karena daging pork itu kan kalau kita nggak begitu tahu, kita nggak bisa realize mana porknya. Apa ya, nggak tahu ya kalau nggak sapi. Nggak biasa ya. Iya. Pork itu lebih merah. Emang ada putih ya, ada putih. Ada putih juga. Kalau sapi kan agak merah-merah marun. Marun gitu ya. Dark sedikit ya. Agak dark sedikit. Gelap. Nah, Chef, cuman ada yang membuat saya sedikit penasaran nih, Chef. Kalau ya, ini kalau saya baca-baca bahan-bahan yang ada gitu ya. Artikel-artikel yang ada kan, kalau selain itu kalau kerja di luar negeri itu kan kayak dibutuhkan potong hewan tuh yang halal, punya sertifikat halal. Nah, kalau di kapal gimana nih, Chef? Kebanyakan barangnya sudah frozen. Jadi mungkin di luar pikiran kita karena kita nggak tahu, mungkin udah tidak dipotong secara syariat Islam sepertinya. Karena barang-barang itu udah frozen semua. Ya, tinggal ambil dari storage. Jadi kita misalnya mau ngeport dari Los Angeles ke Meksiko. Nah, barang-barang itu udah dihitung untuk 7 hari sampai Meksiko. Jadi nanti balik dari Meksiko, drop lagi barang untuk 7 hari balik ke Los Angeles, seperti itu. Kalau makan sendiri, Chef, bikin sendiri atau sudah disediain ada kafeteria? Udah disediain. Jadi kita untuk kru sendiri punya restoran sendiri, bar sendiri,
swimming pool sendiri, gitu? untuk ya sport sendiri, sama yang untuk main-mainan sendiri. Jadi kita tidak boleh langsung keeping touch sama passenger. Karena udah disediain lahannya sendiri ya, dunia sendiri ada ya. Sendiri. Waktu itu sekamar sama orang mana, Chef? Apa sendiri? Satu cabin itu 2 orang. Pertama saya ketemu orang Filipina. Di Filipina kayak banyak ya? Banyak Filipina, banyak. Mereka tuh jiwa-jiwa perantau dia. Emang iya perantau ya. Dan custom-tourer orang-orang iya, ya. orang-orang yang dia itu kuat. Karena dia juga kalau merantau didukung sama pemerintahnya sendiri. Kalau ada masalah mereka kuat. Oh iya, kuat, karena disupport sama pemerintah, makanya mereka kemana-mana. Jadi banyak juga orang Filipina yang hidup di Amerika di situ. Nah terus kedua, alhamdulillah saya satu kamar sama orang sama-sama Indonesia dari Bali. Terus mending lah ya, bisa ngobrol ya. Terus ke sana-sana ada Meksiko, ada ketemu orang Spanyol satu kamar gitu. Cuman kita selalu ada bermasalah karena karakter sama budaya kita beda, jadi yang satu kamar itu pasti ada miskomunikasi, misunderstand. Iya, yang kayak misalkan kata kita sebetulnya itu menyinggung, tadi enggak. Iya, gitu. Iya. Ada apa lagi? Mungkin kan kalau bahasa kan dulu juga Chef memang ada sekolahnya juga ada bahasanya. Bahasa, jadi udah ada dasar. Apa barrier apa lagi selain ibadah, selain hal seperti itu dengan pekerja di kapal? Iya. Pergaulan kita sehari-hari itu yang bikin kita besok saya harus begini, besok saya harus begini. Jadi terus pemikiran setiap hari untuk next day-nya selalu ada. Iya. Jadi selain ibadah, untuk pikiran kita setiap hari itu ada aja dibandingin kita yang stay di rumah gitu kan. Jadi nggak ada yang kita pikirin untuk esok. Iya. Kalau di sana kita harus besok ya ini bangun begini, jadi full of planning di memori. Penuh ya? Iya, penuh. Untung buatan Allah ya, Chef. Iya. Kalau pakai pentim nggak bakal penuh. Tapi Chef, selain mungkin tadi halangan-halangan yang terjadi, tadi mungkin ada miskomunikasi karena bedanya culture, kemudian juga ada ibadah terutama di ibadah sulit ya? Sulit ibadah, tapi kita waktu itu bawa kompas, tapi kan kita boleh juga karena niat. Kita yang penting niat kita ke kiblat. Gitu. Itu di mana? Biasanya sholat suka di mana? Ya. Suka di cabin. Jadi pulang dulu ke cabin. Tidak masalah sama supervisornya tuh? Tidak masalah, kita diizinin waktu. Tapi kebanyakan sih waktu itu saya jamak. Oh iya. Subuh sendiri di cabin. Nah pas zuhur sama asar saya satuin. Nah isya maghrib sama saya satuin. Karena emang jam kerjanya? Jadi ya benar-benar kerja. Itu saya pernah sempat berpikir, ini kerja apa siksa diri gitu. Soalnya bangun jam 5 itu sholat subuh. Harus kalau kita mau sarapan kita harus keluarkan ke restoran sendiri. Terus ntar jam 7 tiap hari itu kita ada meeting. Harus tiap hari ada meeting dari jam 7 ke 8. Jam 8 baru kita masuk kerja. Kerja sampai jam 12. Jam 1 2 siang ini. Istirahat 2 jam. Jam 12 1 2. Nah itu kita istirahat. Kalau pas kapalnya lagi ngeport, kita boleh keluar. Tapi pakai jam istirahat itu, ntar kita masuk langsung kerja. Itu capeknya. Dari jam 2 sampai jam 10 malam, kadang-kadang jam 11. Baru selesai. Ya, itu off day nggak ada. Tidak ada off day? Tidak ada selama 10 bulan. Dan tidak masuk overtime juga? Nggak ada. Memang sudah jam kerjanya seperti itu? Begitu. Jadi cukup untuk gaji, overtime ada. Istirahat 2 jam sehari selama 10 bulan. Kan kalau kerja yang Anda tahu ya, kalau kerja kita di darat kan ada weekend kan ya, kalau Sabtu Ahad kan ada overtime. Apalagi kerja di tempat lain kan. Dan memang dia salarinya juga beda ya. Kalau di darat ya. Tapi kalau di laut lebih tinggi. 7 days a week. Iya. Wah, luar biasa. Istirahatnya pas kita cuti aja, kalau balik ke negara sendiri 3 bulan. Baru kita berangkat lagi. Banyak juga gini loh, Chef. Banyak juga yang anak ada beberapa teman-teman yang kerjanya mungkin seperti itu ya, pelaut lah gitu dikatakan. Ada yang kalau misalkan memang dia pada saat anak nggak tahu ya, pada saat mereka turun, capek ya kerja di ini gitu. Tapi pada saat sudah 1 bulan bingung mereka.
apa namanya, kok kesal ya nggak ada kerjaan, pengen cepat-cepat berangkat. Iya. Gimana mengalami fenomena seperti itu? Iya, saya juga alamin seperti itu. Memang kalau kerja di kapal itu kita enaknya pas berangkat sama pulang. Tapi pas ada beberapa kawan yang saya lihat pas dia balik ke sini takut tidak mendapat pekerjaan karena biasa pegang duit besar. Kalau kerja di darat kan nggak seberapa itu. Makanya dia paksain ada yang berangkat lagi ke kapal. Ada paman saya sampai sekarang 14 tahun masih di kapal. Nah, jadi setiap orang itu punya ide prinsip masing-masingnya seperti saya. Sudahlah kalau memang cukup sini untuk ambil hikmah dari hidup ini. Rezeki ada yang ngatur. Betul, sudah pasti sudah ada. Bahkan memang betul sih Chef ya, kalau boleh dibilang beberapa juga saya setuju dengan Chef. Beberapa teman juga yang ngobrol dengan Ana juga memang terutama ibadah sulit katanya. Sulit ibadahnya gitu karena memang sholat ya pun tempat tergantung bagian juga ya. Kalau bagiannya apa, belum dari lingkungan yang menjual barang-barang yang kita lihat tidak boleh. Gitu. Masya Allah. Nah, setelah selesai dari itu berangkatlah Chef ke Brunei via apa nih? Ada pertama agent atau ada teman yang ngajak? Untuk pertama yang masuk saya pakai via agent. Jadi setelah itu untuk next kontrak-kontraknya saya cari by self sendiri kerja, cari sendiri karena kita udah tahu lingkungan jalan, jadi kita pengalaman ya. Waktu itu saya sering cross lewat Pontianak, lewat Malaysia, jadi lewat land, lewat darat. Jadi kenapa nggak langsung aja Chef? Karena kita cari kerjaan dulu. Masuk dulu ke Brunei pakai visa melawat, itu istilah holiday visa. Dengan uang tunjuk beberapa kita dapat cuman sebulan cari kerjaan di sana, udah kita dapat kerjaan, ketemu bos, kita balik lagi ke Indonesia, baru kita calling visa, tunggu visa kerja keluar, baru naik pakai pesawat. Seperti itu. Di sana 7 tahun ya? 7 tahun, setahun habis balik, 2 tahun habis balik. Pas pulang berapa lama pulangnya? Kalau kontrak pertama kita harus 2 tahun. Oh, tidak boleh pulang tuh? Tidak boleh pulang 2 tahun. Memang tidak boleh pulang sama sekali atau ada aturan? Tetap nggak boleh? Tidak boleh, aturannya jadi full itu, di Brunei 2 tahun. Baru kita pulang cuti kalau kita mau lanjutin ke satu perusahaan itu sebulan. Nah, tapi kalau kita mau sudah finish kontrak dengan perusahaan itu, kita cari sendiri sebelum kita balik itu. Jadi tinggal nunggu calling visa aja. Saya nunggu kerja, apa yang bisa kerja nanti bulan sekian gitu ya. Iya, seperti itu. Tapi kalau kita mau lanjut ke perusahaan itu cuma cuti sebulan, kita udah bawa tiket untuk baliknya lagi sama paspor. Kalau kita mau tukar bos BT, kita urus dulu sebelum masuk ke Indonesia, nanti tinggal tunggu visa kerja keluar, baru kita berangkat lagi. Nah, 1 tahun baru ke Indonesia, baru gitu ya? Ya dari 2. Sempat kerja dulu ya Indonesia apa? Ya waktu kita nunggu visa di sini, sempat di Jakarta paling kayak apa namanya itu kalau overtime gitu untuk membantu hidup di Jakarta. Iya. Baru berangkat lagi. Terus Komi mulai kapan pulang yang sudah tidak bekerja lagi di sini? Maksudnya setelah di Brunei kan masih kerja tuh. Masih kerja. Terus itu sebelum ke sini? Di Jakarta di Hotel Sultan. Sultan itu Sultan tadi ya? Itu setahun ya, 2 tahun ya? 7 tahun. 7 tahun di Sultan. Yang Brunei juga lama kan? Lama juga. Itu belum nikah di Brunei waktu di Berarti Sultan. ketemu ibu anak kan ini pada saat di Sultan? Di Brunei waktu itu. Malah di Brunei? Iya. Satu perusahaan di Brunei jadi ya. Ketemu memang jodohnya di situ. Tapi beliau orang sini kan? Orang Sukabumi, orang Rambai, asli. Keluarga masih penuh ada sini, masih full alhamdulillah. Nah kemudian Chef ini seru sekali ya, karena memang perjalanannya kalau dibilang ini kaya akan pengalaman, syarat akan apa namanya benar-benar pengalaman yang luar biasa sekali ya, karena memang tidak semua orang mempunyai kesempatan berpengalaman seperti Chef gitu ya, bisa mengetahui ya selain negara orang lain tapi mengetahui apa prosedur-prosedurnya seperti apa, kesulitan. Banyak ya. Karena kalau dilihat kan sekarang banyak juga ya para pekerja-pekerja kita yang mereka bekerja di luar negeri. Sekarang kan karena sudah musim YouTube ya, mereka bikin channel. Jadi sehingga kita pun bisa lihat apa namanya kegiatan-kegiatan mereka di sana. Tapi salah satu yang luar biasa dari saya follow adalah
beliau pulang ke negaranya. Sendiri, alhamdulillah. Ke Sukabumi dan sekarang bisa bergabung bersama kita. Alhamdulillah. Nah, Chef, kita masuk ke dunia ibu-ibu sekarang. Ketemu tadi ini lucu nih. Ketemu ibunya di Brunei. Gimana ceritanya nih, Chef? Beda bagian atau satu perusahaan tapi kan? Satu perusahaan. Waktu itu ibu istri ya sebagian kerja sebagai posisi kasir. Saya di restoran yang sama kerja. Oke. Jadi 4 tahun kita saling kenal di situ, baru karena kita udah merasa cocok dan jodoh udah ada, alhamdulillah akhirnya kita putuskan untuk menikah. Menikah di Indonesia? Di Indonesia kita balik minta cuti dan kemudian kita berangkat lagi 1 tahun ke Brunei. Terus kita selesaikan sisa kontrak ya? Iya, selesaikan kontrak. Terus kita ada planning lain. Kita balik berdua, baru saya berangkat ke kapal. Oh, ke kapal. Setelah di Brunei malah. Setelah di Brunei, iya. Oh, Anda pikir apa? Kebalik. Oh, kebalik. Iya. Brunei dulu baru ke kapal. Oke. 30 bulan si ibu tinggal nih ya? Tinggal. Makanya waktu itu kita belum punya keturunan, 4 tahun kosong. Jadi setelah saya berhenti dari kapal, kerja di Sultan, alhamdulillah baru ada isi. Sekarang ada berapa putra? Alhamdulillah sepasang 2. Sepasang. Ahwat Iwan ya? Iya. Sepasang. Usia berapa? Yang paling besar 10 tahun. Berarti kelas SD ya? 4. 4 SD di Unaiji, alhamdulillah. Sama yang nomor 2 TK. Ahwat ya? Iya, Ahwat. Oh, yang sekelas seangkatan sama anak-anak tuh. Ada 4C ya, 4C. Oke. Yang kedua adiknya di kelas TK, masih TK. Oh, masih TK di sini. Iya. Masya Allah. Luar biasa. Alhamdulillah di sini. Nah, Chef, biasanya rata-rata kayak kemarin kita sempat ngobrol dengan Mas Nana. Akhirnya beliau pun mengenal, katakanlah ngaji lah. Nah, mulai kapan Chef ikut mengaji ini? Kalau masalah ngaji dan sholat sudah lama ya? Dari kecil memang kita dari Lombok juga, alhamdulillah. Bapak sudah ya, kan alhamdulillah Bapak juga guru MTS, jadi ngajarin kaidah-kaidah Islam. Cuman seperti sendiri namanya lagi tidak saya tekunin lah pelajarin. Tapi sudah punya basic. Ya, basic ada lah gitu. Jadi untuk ngaji sholat memang kita lakuin dari kecil. Nah, untuk meluruskan itu kita lebih sempurna lagi, makanya saya pilih untuk bergabung dengan ikut kajian ya? Pertama di mana kajian? Ya di Jakarta. Kajian gitu tidak pernah di sini di malah ya? Di Amatuk pertamanya. Kajian yang ada di sini. Kalau yang di luar Amatuk yang biasa aja gitu, yang ngaji biasa sendiri, sholat biasa sendiri. Iya. Luar biasa. Chef, setelah perjalanan panjang tadi, Chef. Setelah perjalanan panjang, begitu banyak pengalaman yang Chef lalui, ya, mulai dari suka duka, ya sudah pasti kayak namanya kalau ini penghasilan mungkin memang di atas rata-rata, di atas average lah. Kalau untuk dibandingkan Indonesia ya. Sekarang ada di Amatuk. Nah, ini kan pastilah pertanyaan umumnya lah ke situ gitu loh. Kenapa? Pasti ada perbedaan yang cukup signifikan kalau pasti. Nah, gimana nih, Chef? Maksudnya gini. Ya kan antum mungkin biasa, kalau tadi dibilang temennya biasa pegang uang besar. Iya. Tiba-tiba tidak sebesar itulah. Iya. Nah, dalam pemikiran yang saya alami dan pemikiran saya sendiri kan setiap orang beda-beda. Betul. Emang di luar dari Amatuk kita dapat uang besar banyak, tapi tetap kita merasa kurang Betul, itu dalam arti cukup gitu ya, terus kurang. Setelah itu kita pikir-pikir seperti kayak nggak berkah-berkah gitulah. Setelah masuk Amatuk, memang kita nggak langsung bisa adaptasi dengan keadaan, ya cukup berat lah gitu. Tapi lama-lama dengan kita harus pahami kan lingkungan, kondisi seperti itu ya, insya Allah terbiasa dengan kehidupan seperti ini. Ada ini nggak, Chef? Ada komplain dari istri atau dari keluarga? Gitu? Kalau istri, sebelum kita masuk ini memang kita sudah rundingin, kita udah ngomongin, kita harus siap dengan keadaan yang begini. Siap berjuang. Ya. Jadi dengan keadaan yang begini-begini, jadi nggak ada komplain dari istri, aman, alhamdulillah. Jadi Chef juga bekerja dengan tenang. Nah, iya, beda yang saya rasain di hati
kerja di luar Amatok sama di dalam lebih tenang di sini alhamdulillah. Nah, Chef, kita sudahi obrolan tentang perjalanan Chef. Karena memang kalau boleh dibilang ini kalau dibikin novel nggak cukup, cukup. 100 lembar. Itu masih banyak lagi yang saya nggak cerita-ceritain itu yang kecil-kecil itu. Nah, masuk ke sekarang dunia pesantren, masuk ke dunia Al-Matuk yang kita ceritain. Nah, Chef, apa perbedaan terbesar ketika memasak untuk para tamu-tamu yang notabene bahan-bahannya sirloin, wah dahsyat lah gitu. Jadi ketika dengan di sini, kan pasti gini Chef, kan yang Anda tahu ya, chef itu kan pasti punya perhitungan. Maksudnya perhitungannya dalam arti gini, oh kalau makan ini bahannya ini. Nah sekarang kan bahannya tidak semewah yang dulu pernah kerjakan. Yang kita alamin perbedaannya di sini, kita lebih simpel memasaknya. Dan kita tidak butuh presentase, yang penting kita jaga rasa sama kesehatannya aja, sama porsinya. Porsi kan di sini sampai 900 lebih kita masak. Kalau setiap hari ya? Iya, pagi 820, siang 924, dan malam 822 gitu seperti itu. Ya. Dibandingin kita sebelumnya cuman berapa puluh porsi kita masak. Dan kita butuhin presentase sama garnish apa kalau di luar itu. Kalau di sini yang penting kesehatan sama rasa saja gitu. Jadi lebih simpel. Cuman bedanya banyak porsinya itu saja. Sejauh ini Chef ada dari santri mungkin ada request tertentu atau dari kan gini ya, kalau misalnya kan yang sepengalaman Anda kan kalau makanan pesantren biasanya itu aja. Nah dengan ilmu yang Chef bawa ini, gebrakan apa sih yang dibawa buat para santri ini Chef? Mungkin dari sisi kesehatannya kalau dulu, atau misalkan waktu yang lampau mungkin terlalu banyak apanya, sekali dikurangi atau apa gitu. Apa yang saya lihat di sini, kalau usulan banyak dari santri, masak ini saya masak ini. Oh gitu, banyak ya? Cuman kita nggak langsung bisa penuhin. Kita harus ada prosedur dari processing sini juga. Terus alhamdulillah menu-menu yang lama, kita ada beberapa menu udah kita ganti supaya santri tidak bosan gitu. Ada menu-menu baru. Tapi namanya pro kontra pasti ada yang suka, yang nggak suka. Ya santri kita masih kasih masukan ke tim dapur. Ya silakan. Nah, nanti itu kita tampung dulu. Ntar kita usulin ke tim processing. Nanti kita runding lagi baru kita buat seperti itu. Tapi kadang-kadang kalau ada yang santri yang usul ini, kita dari tim dapur sendiri yang mengubah langsung hanya untuk hari itu saja. Oh gitu. Ya. Jadi misalnya kalau sayur apa ini, ayam dia ngusul ganti sama daging, kita ubah jadi daging. So far yang paling anak-anak jadi favorit mereka apa nih, Chef? Selama antum 8 bulan sini, yang mereka paling no complain gitu, no debat, fix lu apa tuh? Kalau masalah sayur, kentang Mustopo yang dia paling suka. Gitu ya. Kalau seperti yang daging, nggak mau dimasak apa aja, daging ayam sama daging sapi pasti habis ya gitu. Gitu. Tapi dengan adanya menu-menu baru seperti beef teriyaki. Oh, sekarang ya? Ada sekarang black pepper. Silakan langsung ke dapur deh. Silakan dengan terbuka. Terus ada sop tom yum yang dari Thailand, kita ada masukin ya. Nah, soto Betawi kita masukin ya, seperti yang lain-lain. Alhamdulillah dengan menu baru itu mereka suka karena udah lama ya nggak pernah. Betul. Ada dari beberapa mereka tidak tahu apa itu apa ya. Itu. Ada yang nanya, kita kasih penjelasan. Kan memang kalau kayak tadi yang Chef bilang kayak soto Betawi, sop tom yum, teriyaki itu kan biasanya kan kita harus pergi dulu ke tempat makan, resto baru dapat. Tapi di sini sudah ada seperti semua. Itu. Kita tambahin lagi dengan gudak nangka dari banyak makanan Jogja ya. Iya, Jogja. Jadi nggak kita perlu ke Jogja. Chef, ini masakannya apa sih yang dipelajari? Kalau seperti saya sendiri, Indonesia bisa, Melayu bisa. Bedanya apa sih Chef, Melayu Indonesia Chef? Melayu condongnya lebih banyak rempah. Seperti Padang dia. Padang Aceh, ya. Itu yang ada di Malaysia sama Brunei, itu Melayu. Gitu ya? Ya, rempah-rempahnya kuat. Kalau di kita pakai rempah cuman tidak begitu strong yang kayak di Melayu.
Ya, kalau Indonesia, Melayu, Chinese, Western, ya Western. 4 itu ya? Iya 4 itu. Cuman Thailand ada sedikit-sedikit kita Ya, pelajari. Ya, Jepang ada kita pelajari sedikit-sedikit. Katanya kalau sudah tahu basicnya masak apa juga bisa. Iya, ya betul, memang betul. Kita hanya tinggal ikutin aja resepnya, selalu bisa. Kecuali orang yang belum pernah tahu dunia gitu, mereka akan bingung. Kalau kita udah tahu dasarnya, insya bisa. Oh, ini kayaknya chef. Lalu kayaknya kita harus bikin channel YouTube nih. Tutorial memasak bisa jadi ya. Iya. Ya kalau untuk amato kan bisa kita. Iya. Karena memang sebetulnya chef kalau nggak tahu ya, kalau misalkan ini pandangan Anda sebagai orang awam mungkin ya, untuk di pesantren sendiri kan memang kayaknya harus ada takaran-takaran yang disesuaikan untuk santri ya. Dalam arti gini, santri kan dia belajar tiap hari, berarti dia membutuhkan tenaga yang kuat, kesehatan yang bagus. Berarti ada yang memang harus ditakar seperti mungkin garam, perasa atau apa. Memang ada seperti itu bagaimana ya? Iya. Seperti micin kan kita nggak pakai micin sini, tidak pakai sama sekali. Terus seperti gula kan kita takut dia nanti ketinggian kadar gula, kita kurang-kurangin sedikit. Seperti garam kita kan condong ke hipertensi ya, kita kurang-kurangin juga segitu. Dengan mengurangi pakai bumbu-bumbu itu, saya pakai saus-saus di botol. Seperti kecap asin, kecap ikan itu untuk mengurangi kadar-kadar garam yang kita langsung pakai garam. Terus seperti kecap-kecapan itu untuk mengurangi strongnya kadar gula, jadi kan itu lebih low dia. Ya, lebih low dia. Makanya sekarang kita punya banyak saus-saus dari botol. Saus-saus dari botol itu kolaborasi antara Western sama Chinese. Nah, seperti itu. Wah, luar biasa. Berarti sekarang makanannya makanan sehat nih ya? Kita tetap jaga itu. Ya Allah. Soalnya Anda belum sempat mampir itu kan, tugasnya luar biasa juga. Dia belum. Tapi sempat waktu itu Anda makan di luar dapur sini tuh yang Masya Allah, luar biasa Chef. Alhamdulillah. Ini kalau ada teriyaki kabar-kabarin Chef. Nanti kan suka di-share di grup sama Anda suka lihat. Wah, memang makanannya luar biasa ya. Kayak hari ini aja ada beberapa menu-menu ya Chef ya. Kayak sop apa tuh yang Anda lihat tuh. Luar biasa sekali. Jadi memang menu-menunya sangat variatif. Ya, ini juga mungkin informasi buat para wali santri atau apa namanya yang di luar sana yang jangan takut putra-putra di mana makan apa. Ya, Insya Allah ya, sehat-sehat ya. Insya Allah kita dalam setiap tahun nanti akan kita masukin menu baru, kita putar terus supaya tidak bosan. Kadang-kadang pusing nggak sih sebenarnya kayak gitu? Seperti ya ada ininya. Menu itu kan ribuan ya? Ya ribuan, ada batasnya banyak. Belum lagi yang apa signature ya, yang kita bikin sendiri itu kan? Ya itu sering saya buat sendiri juga. Apa chef yang signature chef di sini nih, yang sudah pernah di launch ke makan anak-anak? Yang buat menu sendiri seperti ini kan gudeg nangka ayam cincang itu kan nggak ada di resep. Gudeg nangka ayam cincang. Ya kita ini ide sendiri sama ayam suwir sawi putih itu nggak ada. Ini lagi nih. Ya banyak yang kita nggak ada di resep, kita hanya buat sendiri di luar kepala lah seperti itu. Itu kadang-kadang ide-ide seperti itu on the spot atau gimana Chef? Ya kadang langsung misalnya yang kita pikirin gini, bayang-bayangin ini. Sementara tim ada berapa orang Chef? Kita sekarang orang 8, tapi yang masak 3. Cooknya 3? Cooknya 3 termasuk saya sendiri. Oh, itu 3. Yang sisanya helper, bantu potong-potong sama nyuci ya. Sejauh ini mereka kesulitan nggak nih mengikuti gebrakan chef nih? Nah, pada awal mereka kesulitan karena mereka belum ada basic dari bukan orang-orang restoran lah orang rumah, yang itu yang kita didik. Yang bisa masak biasa gitu ya. Jadi kita kasih instruksi pelajaran tiap hari, alhamdulillah mereka mau nurut, mau belajar. Jadi setelah dia bisa kan ringan untuk dirinya sendiri juga. Iya. Alhamdulillah mau dia mendengar kata-kata kita. Dan juga bisa bisa juga diaplikasikan pada pulang ke rumah kan, mereka juga bisa masak dirinya kan? Ya dari beberapa anak buah yang di situ yang sebelumnya belum bisa motong, belum bisa masak nasi, belum bisa goreng, sekarang udah alhamdulillah sudah pada bisa sudah. Saya. Iya. Insyaallah. Ada 8 tadi ya, 8 orang termasuk saya, 8 semua. Sekarang dari awal dulu kesulitan, sekarang sudah aman. Aman. Jadi itu kalau misalkan pembagiannya gimana Chef? Emang tiap hari mereka masuk semua atau ada shift? Jadi ada shift. Oh, ada shift ya. Yang masuk jam 1-2 dini hari, 3 orang, pulang jam 10
11 siang. Terus yang shift 2 masuk jam 7, ada pulang jam 3, ada pulang jam 7. Yang pulang jam 7 masuknya overtime. Jadi kita udah kasih instruksi bagian-bagian kalau masuk malam, pagi, pegang ini. Jadi mereka sudah tahu bagian-bagian yang apa yang harus mereka kerjakan. Nah, chef, kan kalau orang-orang di luar taunya chef itu tugasnya cuma masak doang. Padahal kalau yang saya lihat kan tidak hanya masak ternyata ya. Selain prepare, kemudian order juga harus buat menu, order menu, belum ke purchasing-nya ngobrol dulu kebutuhannya seperti apa. Sebenarnya sesulit apa sih jadi chef ini? Kalau orang di luar sana kan taunya masak aja. Terus sebenarnya banyak responsibility yang saya harus tanggung jawab, seperti kesediaan stok barang itu kan saya sendiri yang kontrol. Seperti beras harus berapa, cabai ini harus berapa. Jadi mungkin karena sudah lama di dunia dapur begitu, jadi terasa biasa. Jadi ingat sini. Memang kalau orang belum terasa nggak akan rasa sulit. Iya pasti itu kan memanage luar biasa kan. Jadi seperti yang saya alamin di otak saya sendiri, kalau menghafalkan kata-kata yang di luar dari dapur kemudian itu agak pusing. Tapi kalau saya disuruh hafal bumbu cepat. Nah, itu karena memori udah dibawa terbiasa seperti itu. Bertahun-tahun bergulat di dunia perbumbuan dan permasakan. Itu dah. Jadi kekuasaan Allah seperti itu. Saya lihat resep sekali ini bacanya. Masuk apal, tapi kalau disuruh baca dunia lain pelajaran lain agak susah, ya untuk mengingatnya itu. Chef, apa namanya kalau ini kan kita kan sekarang hidup di tengah-tengah era yang sangat modern dan juga fluktuatif ya. Maksudnya artinya gini, kita kadang-kadang tidak pernah tahu kapan beras naik harganya, kadang-kadang tidak pernah tahu kapan cabai harganya naik. Untuk ngasain kayak gini gimana sih? Maksudnya kan gini, misalkan hari ini kita beli beras 5.000 sekilo, tiba-tiba besok 20.000 sekilo, padahal chef udah punya rencana untuk masak yang memang menggunakan bumbu itu gitu. Kalau seperti bumbu, kita kalau mengejar cost itu seperti cabai ini, misalnya cabai rawitnya naik, tapi cabai lain nggak naik. Jadi kita ambil sedikit pemudas untuk cabai rawit, kita pakai yang lebih banyak dengan cabai yang harga lebih murah. Seperti cabai besar, TW, keriting itu kita pakai seperti itu. Karena kalau kita press bumbu, itu rasa akan berubah. Jadi untuk menurunin cost itu, kalau di bumbu, menurut pengalaman saya sendiri, kita tetap bertahan sama quantity gram yang seperti kita jalanin seperti itu. Paling kita ngurangin dari jenis misalnya ayam. Harusnya pakai 30 kilo, kita kurangin jadi 26, 30. Kita tambahin lebih banyak sayur untuk mengantisipasi. Memang harus benar-benar berjalan ya. Seperti itu. Kreatif dan harus cepat ngambil keputusan ya. Jadi dengan kita berprinsip tidak ada rotan, akar pun jadi. Jadi dengan ada bumbu ini kita bisa antisipasi dengan bumbu yang lain gitu. Masya Allah, luar biasa. Ini masakan sekali ini, Waris nanti harus main-main ke sini. Tapi ngomong-ngomong soal makanan, chef, saya akan sedikit membahas juga nih yang mengendorse kita pada hari ini. Ini kita punya mengendorse kita namanya ini, chef. Nah, ini namanya nasi kebuli Abu Farhan. Jadi ini memang beliau sudah cukup lama membuat ini. Dan memang nanti kita akan rasain di terakhir ya, chef, bareng-bareng ya. Sambil bersiang nanti bisa melihat, seperti misalnya kalau chef suka ketahuan ya, bumbunya ini sudah tahu ya. Nah, untuk sahabat The Majlas, ini informasi aja, kalau nasi kebuli ini bisa didapatkan nih, chef, ini ada beliau ini diamnya atau outletnya, ini ada di pertigaan Jalan Letu Bakri, ya, dekat-dekat apa itu juga, chef. Jadi ini bisa didapat di sana, harganya pun sangat terjangkau. Dan dari mulai nasi kebuli ayam dan kambing juga lengkap. Dan juga bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi kalau misalkan saya pengen pakai beras biasa, tapi pengen lebih oke lagi pakai beras basmati juga luar biasa ada. Dan yang saya senang dari kemasannya, tidak lupa juga dari nasi kebuli Abu Farhan ini juga mengingatkan jangan lupa baca bismillah sebelum makan. Nah, itu harus. Ini buat sahabat Amatuk, sahabat The Majlas, silakan nih bisa dibeli teman-teman kita dari UKM nasi kebuli Abu Farhan. Nanti kita lihat ya, di akhir ya seperti apa dalamnya. Soalnya saya juga penasaran sih. Pernah beberapa kali makan enak. Cuma ini yang pakai apa sebutnya aluminium foil ya?
Iya. Ini biar hangat terus ya ceritanya. Iya, biar hangat. Ini kebetulan chef ini kita dibawakan yang ayam, ayam. Luar biasa. Malah saya belum pernah menyicipi ini. Kita coba. Juga sering buat sendiri. Oh gitu, nanti kita coba. Cuman pasti banyak perbedaan. Iya, pasti kan beda-beda ya ininya ya mungkin ya. Nah, Chef, kita kembali ke obrolan kita nih. Chef, tadi kan kita sedikit ngobrol soal ibunya anak-anak nih, Chef. Tadi setelah menikah punya anak 2. Kemudian alhamdulillah mensupport dan sebagainya. Mungkin Chef kalau boleh selama perjalanan ini gitu ya dengan istri gitu ya, apa yang Chef paling ingat selama perjalanan dari mulai bujang sampai akhirnya menikah dan punya anak? Pelajaran apa yang bisa Chef ambil dari beberapa negara kalau boleh disimpulkan? Yang jelas karena kita sebagai orang Muslim, ya orang Islam sendiri, ya kesalahan-kesalahan yang kita perbuat dari waktu kecil sampai sekarang itu yang melekat. Kalau bisa saya ulangin lagi. Ada penyesalan-penyesalan yang bertentangan dengan agama yang kita lakukan, namanya manusia tidak luput dari pasti. kesalahan seperti itu. Itu yang saya selalu ingat kalau kita ibadah itu terbayang. Nah itu benar-benar saya memohon ampun sama Sang Penguasa Yang itu yang tetap melekat itu. Ya kalau pengalaman lain paling dia datangnya hanya sekali-kala ya, sekali-kala datang. Kalau yang itu selalu, karena itu dah namanya hidup. Itu sebagai kita yang Muslim, kan itu jadi kesalahan itu selalu terbayang. Iya. Nah makanya masuk ke pesantren Al-Matok ini ingin mencari jalan benar dia, benar-benar perbaiki diri. Insya Allah, mudah-mudahan dimudahkan. Iya, mudah amin. Nah, amin. Chef, tadi di awal sebelum acara kita mulai, kita sempat ngobrol berdua nih, Chef. Kalau Chef ini kan orang Lombok aslinya nih ya, sudah 15 tahun tidak pulang. Iya. Terakhir tahun 2005, 17 tahun jadinya 17 tahun. Terima ibu ya. Iya, ibu meninggal dan juga ayah sudah duluan 1993 gitu. Tapi di sana masih ada keluarga ya? Ada adik, bibi, ada. Maaf, Chef ada berapa adik kakak nih? Saya paling besar laki, 3 adik perempuan. Sudah menikah semua? Udah, alhamdulillah. Dan semua di Lombok? Ada 1 di Banyuwangi, 2 di Lombok. Alhamdulillah mereka sudah punya keluarga yang ini rumah apa udah ada aman. 15 tahun nggak kangen apa, Chef? Apa? 15 tahun nggak pulang nggak kangen apa? Mungkin karena saya dari kecil jiwa pengerantau, jadi ada rasa kangen itu, cuman enggak terlalu sering datang. Pingin ke sana cuman ada sementara. Jadi apa yang seperti pengalaman saya sendiri, jiwa kita, badan kita ini gimana pembawaan kita gitu. Kalau kita bukan jiwa perantau mungkin ya pulang dikit pulang. Tapi kangen pasti ya? Pasti ada, itu pasti sama ada. Sama halaman, sama orang tua, adik. Pasti ada itu. Pasti ada ya. Nah, Chef, di antara Abi dan Umi, Chef ya, rahimahullah, siapa yang paling berpengaruh dalam hidupnya? Dari bapak sama ibu. Iya. Kalau mungkin karena kita seperti dalam satu keluarga itu kebanyakan anak selalu dekat sama ibu. Ibu. Jadi yang sering ngasih saran tentang hidup ibu, karena bapak juga sibuk, jadi jarang sama kita di rumah. Jadi ada beberapa saran yang dulu berapa tahun yang lalu yang ibu sampaikan ke kita, alhamdulillah masih teringat dan gitu. dibawa dalam kehidupan. Iya, dibawa, alhamdulillah. Termasuk ibu yang tegas atau yang ibu saya orangnya lemah lembut ya. Masalah yang enggak pemarah, enggak. Kelihatan soal chefnya juga baik ini. Alhamdulillah. Ini pasti menurun dari ibunya. Iya, terus seperti kebaikan itu kita belajar dari hidupan. Kan banyak orang yang melakukan hidup tidak mempelajari apa arti hidup. Betul. Jadi saya sudah banyak menemuin budaya, culture, jiwa orang dari mana-mana. Situ saya ambil hikmahnya, ambil pelajaran untuk berpegang untuk menjalani hidup. Dari orang Sunda, Jawa, dari negara lain apa itu. Setiap saya bergaul sama mereka, saya ambil hikmah untuk pegangan hidup.
Jadi belajar untuk hidup. Itu yang saya jalanin sekarang ini lebih baik. Jadi kita seperti saya ini lebih baik kita berbuat baik betul, daripada mencelakakan gitu. Nah, Chef, pasti ada berarti pada saat orang tua meninggal, ibu terakhir Chef masih di luar ya? Masih bekerja di... Waktu itu saya di Jakarta. Oh, tapi di Indonesia. Jadi bisa pulang cepat. Karena mungkin waktu itu kita tidak ditemukan sama ibu. Waktu itu langsung pakai lewat bawah dari Jakarta lewat bis ke Surabaya. Baru Surabaya naik pesawat. Pas waktu itu pesawat kita terlambat masuk. Jadi ibu keburu dimakamkan, tidak ketemu. Jadi, gitu. Kalimat apa yang ingin disampaikan ke ibu yang tidak sempat Chef sampaikan? Alhamdulillah saya selalu ingat sama beliau setiap habis sholat kita doain terus semoga diampuni segala dosa dan ditempatin di surga Allah yang terbaik. Itu setiap habis sholat kita doain untuk beliau berdua. Nah, ini harus contoh doa anak kepada orang tua, insya Allah ya. Karena kita seperti saya tidak bisa membalas dengan diri yang ada, cukup doa. Masya Allah, luar biasa. Baik Chef, luar biasa, Masya Allah, obrolan kita hari ini insya Allah bermanfaat. Banyak sekali hal yang bisa kita gali nih, sahabat The Majelas, mulai dari kehidupan, pengalaman-pengalaman, pekerjaan-pekerjaan, apa yang dirasakan, bertentangan, apa yang bisa diambil. Pasti semuanya ada ibrohnya, ada manfaatnya. Luar biasa Chef, jazakallahu khairan sudah hadir di The Majelas. Mudah-mudahan harapan ke depan Chef lebih maju lagi. Amin. Dan saya tak kebagian nih beef teriyaki-nya. Insya Allah nanti diinfokan. Masya Allah, luar biasa. Kalau gitu Chef, terima kasih. Dan juga sahabat The Majelas, jangan lupa juga untuk follow IG-nya @TheMajelasMuslimPodcast di Instagram. Dan jangan lupa juga untuk teman-teman UKM yang ingin berpartisipasi untuk mensupport kegiatan kita di The Majelas ini, silakan bisa kontak nomor WA yang ada di bawah sini. Nanti juga bisa untuk ditampilkan di sini, mudah-mudahan insya Allah, karena kita masih akan terus berlanjut, mudah-mudahan insya Allah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Chef, sampai ketemu, kita sambil ngobrol penutupan, kita makan dulu bareng. Alhamdulillah. Kita pamit, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Chef, diamkan. The Majelas.